Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudara yang rindu akan firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Maka oleh karena itu marilah kita terlebih dahulu memohon pengajaran dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha mengetahui apa yang kami perlukan di hidup ini. Hari ini kami akan kembali mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kami memohon ajarilah kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian di hari ini tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini adalah rangkaian dari peristiwa ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari kematian. Saudara-saudara, ada 2 kali peristiwa di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pada peristiwa yang pertama, Thomas tidak ada pada saat itu. Lalu murid-murid yang menyaksikan Yesus yang telah bangkit itu berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Yesus." Tetapi Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku tidak akan percaya." Dan dikatakan di ayat 26, saudara-saudara, 8 hari kemudian, Yesus kembali memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan Thomas ada pada saat itu. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku." Lalu Yesus berkata kepada Thomas lagi, "Janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Dan ayat renungan harian bagi kita di hari ini, saudara-saudara, adalah jawaban dari Thomas. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara, Thomas terkenal karena ketidakpercayaannya terhadap kebangkitan Yesus. Maka kita juga dalam hidup ini, ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak percaya dengan apa yang kita katakan, kita sering berkata, "Kau seperti si Thomas." Karena memang begitulah murid Yesus yang bernama Thomas. Dia dikenal karena ketidakpercayaannya akan kebangkitan Yesus. Tetapi saudara-saudara, akhirnya, sekali lagi akhirnya, Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah-Nya. Jadi kita jangan hanya melihat Thomas itu sebagai murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tetapi mari juga lihat bagaimana akhirnya. Karena akhirnya Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah-Nya. Demikian juga kita dalam hidup ini. Jangan hanya melihat kekurangan hidup orang lain. Tetapi mari kita juga harus melihat bahwa di balik kekurangan hidup orang lain, pasti ada juga kebaikan yang pernah diperbuatnya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, saudara-saudara, tidak ada. Demikian juga si Thomas. Tapi mari lihat bagaimana akhirnya.
Akhirnya Thomas, yang adalah murid Yesus yang tidak percaya, tetapi pada akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang masih boleh kami dengarkan di hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh merenungkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini kepada-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.